Selamat, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan saya Didi. Saya akan menemani saya dan Gung Alia untuk melakukan presentasi mengenai natural history. Next. Untuk pendahuluannya sendiri, dengue merupakan suatu penyakit demam akut yang disebabkan oleh virus dengue yang terdiri dari 4 serotipe, yaitu DEN 1, DEN 2, DEN 3, dan DEN 4. Virus ini dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopicus. Untuk dengue sendiri, ini merupakan suatu masalah kesehatan global yang umum terjadi pada negara-negara tropis dan subtropis, salah satunya Indonesia. Demam berdarah dengue ini dapat menimbulkan kematian dalam waktu singkat dan sering sekali menimbulkan kejadian luar biasa atau KLB karena penyebarannya yang sangat masif dan cepat. Untuk di Bali sendiri, berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Bali, pada bulan November 2019 tercatat jumlah kasus DBD mencapai 4.945 orang, sementara pada tahun 2018 lalu jumlah kejadiannya hanya tercatat 897 orang dengan jumlah kematian 2 orang. Kemudian pada tahun 2020 sendiri, dari bulan Januari hingga Maret tercatat sebanyak 1.433 kasus dan pada akhir 2019 tercatat 600 dengan kematian sebanyak 1 orang. Dari data ini kita bisa lihat bahwa kejadian demam berdarah dengue ini meningkat setiap tahunnya. Untuk perjalanan alamiah penyakit sendiri merupakan suatu perkembangan atau suatu proses penyakit pada seseorang dari waktu ke waktu tanpa adanya intervensi eksternal. Nah, intervensi eksternal yang dimaksudkan adalah pengobatan untuk gejala. Untuk tahapan-tahapannya ada 4 tahapan. Yang pertama ada tahap suspectibility atau tahap at risk. Di sini di mana terjadi paparan pada penderita atau pada seseorang. Kemudian akan terjadi perubahan patologis yang tidak menimbulkan gejala, itu memasuki fase subklinikal. Kemudian lama-kelamaan akan menimbulkan gejala yang tampak, itu memasuki fase klinis, dan akhirnya dapat berakhir menjadi sembuh, cacat, ataupun kematian. Next. Untuk perjalanan penyakit dengue sendiri, di sini dimulai dengan adanya virus dengue atau adanya paparan virus dengue dari gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopicus. Namun, yang menentukan seseorang bisa sakit atau tidak adalah adanya peranan dari faktor host dan lingkungan. Untuk faktor host yang berperan adalah gizi, kemudian umur, jenis kelamin, etnis, dan imunitas penyakit, serta adanya penyakit penyerta. Ini berhubungan dengan mengenai manifestasi klinis dari dengue. Seperti yang kita ketahui, dengue bisa mengenai siapa saja dan dari golongan umur siapa saja. Kemudian ada faktor lingkungan yang bisa mempengaruhi, yaitu daerah endemis, cuaca, kepadatan penduduk, dan perilaku masyarakat. Selanjutnya ada faktor agen juga yang mempengaruhi, yaitu subtipe, kemudian ada virulensi dari virus sendiri. Kemudian masuk ke tahap fase subklinis, inkubasi dari virus dengue itu biasanya berlangsung 3-14 hari. Nah, akibat dari infeksi virus dengue ini bermacam-macam, bisa bersifat asimptomatik atau bisa menimbulkan gejala dari ringan hingga berat seperti dengue fever, kemudian ada demam berdarah dengue, dan dengue shock syndrome. Untuk demam berdarah dengue sendiri, pada fase klinis terdapat 3 fase. Yang pertama adalah fase demam, di mana terjadi demam dengan onset akut, biasanya terjadi 2-1 minggu dan adanya tanda konstitusional seperti facial flush, kemudian nyeri otot dan ruam kulit. Kemudian memasuki fase kritis, demamnya ini akan turun. Kemudian pasien bisa sembuh pada fase ini ataupun bisa maju ke fase kebocoran plasma. Nah, pada fase kritis ini biasanya terjadi 3-8 hari. Akan terjadi peningkatan permeabilitas dari kapiler dan peningkatan hematokrit. Kemudian pada fase kritis ini dapat terjadi perdarahan, kemudian mual muntah, nyeri perut, gangguan kesadaran hingga shock. Nah, apabila pasien bertahan setelah 24-48 jam, akan terjadi reabsorpsi bertahap dari cairan ekstravaskuler yang akan membuat pasien kondisinya semakin membaik atau dalam fase penyembuhan. Namun apabila terjadi shock cukup lama atau terus-menerus, ini akan menyebabkan kerusakan organ, kemudian asidosis metabolik dan DIC, dan pasien juga bisa meninggal.
Next. Ini adalah skema perjalanan dari penyakit infeksi dengue. Di sini ada 3 fase. Yang pertama adalah fase demam, kemudian fase kritis, dan fase penyembuhan. Dapat dilihat dalam bagian ini perubahan dari temperatur, kemudian adanya potensi masalah klinis yang berubah, kemudian adanya perubahan dari laboratorium dan serologis serta virologinya. Next. Untuk hubungan perjalanan alamiah penyakit dengan kasus demam berdarah dengue, di sini adalah perjalanan alamiah penyakit dengue penting untuk diketahui guna untuk melakukan tindakan pencegahan sedini mungkin karena kita ketahui sampai saat ini vaksin dan juga pengobatan khusus untuk virus dengue belum ada. Kemudian juga bisa berpengaruh terhadap pengembangan obat. Kemudian juga bisa berpengaruh terhadap manajemen perawatan dari si pasien. Kemudian bisa juga sebagai dasar dari pembuatan kebijakan. Untuk simpulannya, dengue merupakan penyakit demam akut yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui vektor nyamuk, yaitu Aedes aegypti dan Aedes albopicus yang umum ditemukan pada daerah dengan iklim tropis atau subtropis termasuk Indonesia. Nah, hingga saat ini pencegahan merupakan hal yang paling penting untuk dilakukan pada kasus demam berdarah, dikarenakan belum ditemukan vaksin dan pengobatan spesifik untuk mengobati. Untuk perjalanan alamiah penyakit sendiri adalah suatu perkembangan atau suatu proses penyakit pada seseorang dari waktu ke waktu tanpa adanya intervensi eksternal. Perjalanan penyakit ini perlu dipelajari untuk mengetahui kausa dari suatu penyakit yang berpengaruh terhadap upaya pencegahan dan pengendalian penyakit. Pada perjalanan alamiah penyakit pada kasus demam berdarah dengue ini sangat penting untuk diketahui karena dapat berguna untuk melakukan tindakan pencegahan sedini mungkin, kemudian berguna untuk pengembangan obat, manajemen perawatan, dan pembuatan kajian. Untuk daftar pustaka dari tinjauan pustaka ini kami dapatkan dari Google Scholar dan juga PubMed dengan kata kunci yaitu dengue hemorrhagic fever, kemudian pathogenesis dan pathophysiology, juga natural history of disease. Terima kasih.